terminal Puter. Ini pilihan untuk Anda agar tidak terjebak macet di jalur utama. Berdoa Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, ampunilah segala dosa kami, lindungilah kami, selamatkanlah kami, berikanlah umur panjang bagi kami, berikanlah kesehatan bagi kami, berikanlah rezeki yang berlimpah bagi kami, berkahilah kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya tidak pernah menuntut apapun kepada kedua orang tua saya. Saya selalu ya berusaha sendiri gitu. Sehingga namanya diberikan sepatu orang tua, saya nggak pernah diberikan baju. Kayaknya nggak pernah ya, cuma mungkin dicarikan bekasnya punya saudara ibu saya apa gitu ya. Sehingga saya harus berakhir sampai lulus cuma SMP. Sampai bisa ibu saya merantau di Kalimantan, saya jadi office boy, tukang sapu 11 tahun ya. Sebetulnya tidak tolak saya untuk membuat saya terus bergerak maju, tidak menerima sebuah katakanlah orang mengatakan nasib atau takdir saya karena kakek nenek saya miskinnya, saya harus miskin gitu. Itu saat saya melihat bahasanya semua manusia punya potensi yang sama gitu. Kalau enggak, kenapa tangannya dibuat sama semua, kepalanya sama, semuanya sama gitu. Kalau masih yang mungkin bisa berbeda, boleh berbeda, tetapi fisiknya semuanya sama gitu. Jadi berarti sekalipun kita lahir dari apapun, berarti kita punya kemampuan yang sama sebetulnya. Nah, dari kepastian kalau saya adalah orang yang sama dari orang yang berhasil itu, didukung suatu ketika ada peristiwa karena saya office boy, tiap pagi ngantar korannya ke bos-bos gitu ya, ke meja-meja bos, saya baca gitu, padahal ada sebuah statement gitu di Singapura, di wawancara sebuah wartawan, dia katakan begini, apa bisa berhasil dan apa, dia ngasih konsep cuma begitu. Beliau sampaikan gini, berpikirlah besar, lakukan yang kecil dan sekarang gitu. Dari waktu jadi saya tukang sapu, yang lain istirahat, saya ke perpustakaan gitu. Saya belajar, mekanik saya pelajari, dokter saya pelajari, semua saya pelajari karena saya nggak ngerti mau jadi apa gitu. Pokoknya ada buku semua ya, saya baca, saya fotokopi gitu. Jadi kalau ditanya Pak Yusuf ini sebagai orang apa? Sebagai orang gaduh-gaduh lah gitu ya. Saya namanya Yusuf Mulyanto, saya salah satu honoris dan jabatan saya di sini adalah perencana dan saya adalah direktur utama PT Brawijaya, Pak. Untuk titik nol Suara Surabaya. Titik nol dipersembahkan Suara Surabaya. Ada informasi dulu yang mau disampaikan, ada Fitriana Ayu dan Kumala Andini, silakan. Lewat 99 juta tadi ada kawan kita Pak Rahmat Pagi di Raya Sukomuyo Gresik sempat melihat ada driver truk trailer ini terlibat masalah dengan pengendara motor dan sempat berhenti ya karena kan trailer, tapi alhamdulillah aman, nggak sampai konflik dan sekarang sudah selesai. Ada kawan kita juga yang lain, Pak Tommy, supaya bisa gimana ya bisa melihat streaming gambar atau video tentang lalu lintas dari Suara Surabaya. Silakan download Suara Surabaya mobile ya Pak Tommy. Tapi ini saat ini ya penyiar memutar video, kalau nggak memutar videonya ya kita nggak bisa ngecek videonya. Silakan saja download Suara Surabaya mobile. Kemudian Pak Dian ada siaran monokromo nggak berhenti meski jauh. Ini juga belum ada laporan apa-apa selain volume kepadatan lagi. Baik, terima kasih. Ada Pak Ibu Dian atau Pak Dian Budi, Sidaran FS.
saja di Lamongan ya, ternyata di sekitaran RSI sudah mulai ramai. Ini loh kawan, fotonya saya tampilkan ya, Anda yang sedang aktif melalui visual radio. Jadi bisa tahu beberapa kawasan seperti di Lamongan, lalu di daerah Bundar, dan di sekitaran Wonokromo. Selamat beraktivitas untuk kawan-kawan yang pagi ini memang aktivitas kerjanya pagi dan siap untuk berangkat. Sekitaran Wonokromo ini adalah situasinya. Ratusan motor ini sudah siap-siap meninggalkan Surabaya menuju ke arah Sidoarjo. Tidak hanya yang bekerja ya, ini saya lihat juga ada orang tua yang mengantarkan anaknya sekolah. Karena memang aktivitas sekolah sudah banyak yang di offline kan, sehingga bisa langsung ke sekolah. Ini adalah situasi di RSI Wonokromo. Sementara untuk ruas-ruas lain, ini juga dikirimkan oleh pendengar Surabaya, termasuk yang di Lamongan. Seperti ini kondisinya kawan. Dia cenderung nggak bergerak. Di daerah Wonokromo lumayan panjang antriannya, jadi siap-siap kalau Anda juga melewati. Ini adalah pantauannya. Anda bisa lihat suara Surabaya Mobile dengan cara mengaktifkan visual radionya dan bisa melihat tampilan situasi di luar sana. Seperti yang saya tampilkan pagi ini, bagaimana kondisi di bawah Mayangkara. Wow, ternyata padat sekali. Sekarang kita ke informasi ringkas. Flash News. Kawan warga Surabaya diminta Armuji Wakil Wali Kota Surabaya tidak panik sesudah ditemukan hewan ternak suspek penyakit mulut dan kuku atau PMK di Kecamatan Nakar Santri dan Sambi Kerep. Virus PMK itu tidak menular ke manusia, jadi Armuji minta masyarakat tetap tenang. Soal PMK memang ada dengarkan tadi pesan dari Pak Wakil Wali Kota untuk tenang, meskipun memang ditemukan suspek hewan ternak penyakit mulut dan kuku di Kecamatan Nakar Santri dan Sambi Kerep. Virus ini kawan tidak menular ke manusia, tapi Anda memang harus membaca petunjuk-petunjuk ya untuk penanganan kalau ada hewan-hewan ternak yang terpapar PMK, penyakit mulut dan kuku, yang juga mungkin Anda baca di beberapa media, termasuk di Suara Surabaya sempat kami wawancara beberapa dokter juga, sehingga Anda juga tahu memang bagaimana pertolongan pertama menghadapi penyakit mulut dan kuku ini, lalu jenis obatnya apa, lalu juga apakah petugas harus pakai APD untuk menanganinya. Dan menjadi pertanyaan juga yang paling banyak ditanyakan di Suara Surabaya, apa sih PMK itu? Ini bukan pemadam kebakaran ya, tapi adalah penyakit hewan menular akut yang menyerang hewan ternak seperti sapi, kerbau, kambing, domba, kuda, dan babi. Dengan tingkat penularannya mencapai 90 hingga 100% dan kerugian ekonomi sangat tinggi. PMK sendiri disebabkan oleh virus dengan genus Armadillovirus dari famili Picornavidae. Nah, kawan, lalu gejala hewan yang terkena PMK itu di mana? Ini dari data yang kami ambil dari Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur ya. Jadi kalau Anda memiliki peternakan seperti yang tadi saya sampaikan, bisa itu berupa sapi, kerbau, kambing, domba, kuda, dan babi. Jadi gejala hewan yang terkena PMK, suhunya tinggi. Anda bisa pegang di pangkal telinganya, ini berpanas. Lalu lendir di mulut juga banyak. Ada lepuh di hidung, lidahnya menjulur, nafsu makannya berkurang, kakinya bisa saja pincang, luka pada kaki yang berbatasan dengan kuku. Jadi lukanya pada celah kuku, lalu juga kukunya bisa lepas kalau sampai parah. Lalu nafas dari hewan ternak ini juga cepat ya. Nah, ini yang saya ambil dari Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur. Paling tidak tadi sudah disampaikan oleh Pak Wakil Wali Kota agar masyarakat Surabaya tenang. Meskipun
sudah diketemukan suspek penyakit menular itu ada di Kecamatan Lakasantri dan Sambikar. Nah, jangan makan daging sapi, bakso, sosis, kornet, dan turunannya. Ada penyakit hewan mulut dan kuku. Semua pasar hewan ditutup. Aduh, kok nggak isi beritanya? Mungkin Anda juga salah di antara penerima pesan larangan makan daging dan semua turunannya. Makan daging, aman nggak ya? Cukup berhenti di Anda ya, jangan disebarkan ke lainnya. Kata Syahrul Yassin, Menteri Pertanian, makan daging saat ini aman meski ada penyakit hewan mulut dan kuku. Ada daging yang terkena PMK masih bisa dimakan, kecuali jeroannya. Ya, jeroan dan tentu saja yang terkontaminasi langsung dengan bakteri. Yang lain bisa dimakan. Oleh karena itu jangan ada yang berlebihan juga. Kita tetap meningkatkan kewaspadaan. Jajaran Dirjen Peternakan Provinsi dan Kabupaten menjaga satu. Yang paling penting juga PMK ini tidak berbahaya pada manusia. Sementara Edi Taufik, dosen Fakultas Peternakan Institut Pertanian Bogor menjelaskan, selama peternakannya sehat, daging dan turunannya otomatis juga ikutan sehat. Nah, apalagi orang Indonesia ini kan masaknya jarang seperti orang luar negeri yang kaya. Itu sudah benar, termasuk susu tentu harus dipasteurisasi dulu atau dilatih. Nah, apalagi yang sudah diolah secara industri ya, itu kan sudah disterilisasi komersial, ya, sosis, bakso, nah, apalagi yang diberikan abon, nenek, daging pun selama di suhu dalamnya itu 70 derajat, 30 menit itu aman. Jeroan pun asal direbus 30 menit minimal itu aman. Tak waspada dan jangan panik saat masak juga dipastikan dengan tepat benar-benar matang. Selamat makan daging. Pak Wianto ini terputus samanya sambungannya, mungkin sinyalnya kurang pas ya. Pak Wianto ini di perempatan Krian dekat pasar macet. Oke. Ini kelihatannya coba sambung lagi ya. Saya terima langsung Pak Wianto. Halo. Selamat pagi Pak Wi. Iya, halo Mbak Ini. Yuk, monggo. Waalaikumsalam. Oh, nggak di mana nih? Di Krian katanya. Ini. Wah, ini. Iya, kita ini berhenti. Roda dua lagi ini mendominasi berhenti nih. Ini semua pada kerja, pada sekolah, Pak. Nggih. Nggih, ini kan di perempatan Mbak ini dari segala penjuru tempuh di perempatan Pasar Krian yang arah Wangayu itu Mbak ini. Iya, betul. Ini sudah berapa menit Itu ini, Pak? ada. Sudah berapa menit di situ? Ah, saya 10 menitan sini. Tapi belum gerak. Tapi pekerja ini apa? Pekerja keras ini kantor ini Oh, kayaknya. sudah ada polisi, alhamdulillah. Iya, ini dua-duanya. Baik, Pak. Nah, itu ada yang agak ngeyel-ngeyel juga. Sabar ya, Pak. Hati-hati, Pak. Terima kasih. Ini saya daftar ke Mbak ini tugas saya nanti di diri gitu. Nanti ya, Mbak Presiden dan semua pendengar gitu. Monggo, monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Wianto ini menggunakan visual radio kawan, jadi menggambarkan perempatan Krian dekat pasar Krian tuh macet banget dan alhamdulillah sudah ada polisi. Kawan-kawan di Polsek Krian terima kasih ya sudah mengatur di perempatan Krian dan sudah ada pengaturan di sana. Suara Surabaya, halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak ini ya, Halo Pak Narto, monggo ada kabar apa nih? ya ini mau info jalan tol arah Perak dari Satelit ke Perak kilometer 8 itu ada lubang dalamnya itu kira-kira 7 cm, tapi kalau dan mobil masuk itu Di lajur mana ini Pak Narto? paling kiri Paling stasiun ketiga. ini. Nah kemudian waktu exit arah Gresik juga begitu ada lubang tapi nggak lebar tapi ya dalam. Nah ini yang kadang-kadang ini Mohon harusnya para langsung pengendara dikasih tanda ya. harap hati-hati, yang mestinya dikasih tanda tuh. Oke, terima kasih loh Pak Narto. Ya makasih Mbak. Hati-hati Pak. Ya makasih, salam sehat semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Situasi di Lamongan masih padat kawan. Saran dari Pak Adi tadi, Anda bisa pilih lewat alternatif yang disampaikan. Kalau Anda sudah mendekati kawasan Masjid Namira, ada pilihan ke arah Balong Panggang ya. Rute yang ke arah Balong Panggang lurus itu bisa ke arah Balong Panggang. Lalu lewati Penjeng, Cermi, Terminal Bunder.
insya Allah di dua arah lebih lancar dibandingkan jalan utama yang lewat BMI atau Bumi Menara Interpusat. Ini yang macet tadi, bahkan sudah hampir 3 jam katanya. Wah, kasihan. Bahkan tadi ada kawan yang mau ujian ini, mau tes, ternyata ya gagal, nggak bisa nih. Mas Bori tadi ya membawa tamu yang mau tes, tapi karena sudah stuck berhenti dan akhirnya nggak bisa melanjutkan perjalanan. Suara Surabaya, selamat pagi. Pagi, Mbak Eni. Pagi, Pak Erna, silakan. Ya, ini minta tolong jalannya Brimob-nya agak dibuka sedikit. Apa, Pak? Sudah nyampe Gelora, Minggi. Iya. Ini kalau nggak dibuka ini yang jalur utama tetap kalah. Akan ada pengaturan gitu. Sudah ada polisi tak Pak di ujung itu? Belum melihat. Di Gelora tadi sudah ada. Ini saya masih terjebak di PLN, Mbak. Dual banget. Ya, ini memang situasinya hampir tiap hari gini ya. Ada dia tadi. Makanya ini kayaknya nggak pernah ada solusi. Ada solusi Pak, kalau ada polisi ngatur buka tutup ini ada solusi Pak, bergerak. Solusi ya. Oh, Tapi aduh. artinya Jangan bilang Iya, ada solusinya. solusi. solusinya cuma gitu aja, Mbak. Artinya nggak apa ya. Ini sudah lama banget sih masalah ini. Ini kan juga jalurnya bukan jalur kabupaten Pak, jalurnya sudah jalur lain kan Pak. Bener, Kewenangannya lain juga. bener. Ya kan harus diajak duduk bersama. Kalau minta solusi bisa latih langsung bisa lancar ya agak lama Pak. Ya enggak sih, kita nggak bisa minta langsung lancar gitu. Tapi ini masalah kan ini sudah puluhan tahun semenjak saya Kendaraannya makin banyak, ruas jalannya satu tetap itu. sama. Dan dulu harapannya gini kan, harapannya dulu tol aktif itu ya semua ya, baik itu akan lumayan. Ternyata itu kami mau. Ya nggak apa sih, artinya gini ini agak sedikit lah karena Oke, baik Pak. Pak Ya, Karno, terima kasih. hati-hati. Yo. Yuk, selamat pagi. Ada kecelakaan di kawasan Lamongan sudah ditangani, memang dampaknya sekarang ini tinggal imbasnya saja. Sabar, kalau rute Anda melewati Lamongan, sudah ada polisi yang mengatur kok di sana, memang betul-betul stuck. Nah, kalau Anda sudah mendengar pesannya tadi, silakan Anda lewati jalur yang dipilihkan Pak Adi, karena Pak Adi sudah lewat dan lalu lintasnya memang lancar, agak memutar memang, tapi jauh lebih lancar. Kawan, sebentar lagi program wawasan Anda dengarkan dan boleh nanti ya bergabung di program wawasan, memberikan opini Anda. Boleh lewat telepon, lewat WhatsApp dan juga lewat aplikasi Suara Surabaya. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. As you fade away. As you fade away.
sukarela dari Direktorat Jenderal Pajak. Ya, manfaatkan pengungkapan sukarela. Telah mulai 1 Januari hingga 30 Juni 2022. Program pengungkapan sukarela gotong royong akhir setara. Pajak Kuat Indonesia Maju. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi seluruh kantor pelayanan pajak di Kota Surabaya. WhatsApp di 0811 56 15 008 atau call center PPS di 1500 008. Informasi layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kanwil DJP Jawa Timur 1. Anak-anak, ayo kita belajar membaca. Ibu tulis di papan, kalian baca ya. Kita mulai ya. Baca. Pintar. Kalau ini kalau semua huruf digabung, dibacanya apa? Ringan ya si Tikon. Ringan pastinya Citycom. Info lebih lanjut kunjungi www.citycomindonesia.com atau hubungi customer service 082 434 53 kali 93 kali Citycom. Membangun lebih baik. Selamat pagi kawan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini saya Restu Indah membuka kembali program Wawasan di Suara Surabaya. Cuaca di tempat kami cerah kawan, setelah tadi sempat diguyur hujan. Bagaimana di lokasi Anda? Selamat meluncur dalam perjalanan. Bangkalan Madura sangat cerah dan arus lalu lintasnya mulai ramai lancar. Ada Pak Agus Rianto yang memberikan kabar. Selamat pagi juga untuk Pak Wandi, Pak Bagus, ada Pak Sabto. Si bensin Nah, kawan Anda yang saat ini isi sedang terjebak pertalite. di jalur Duduk Sampean Gresik ya, karena antriannya sudah cukup panjang, dampak dari kecelakaan yang melibatkan satu di antaranya kendaraannya adalah truk. Dan info yang kami dapatkan tadi untuk jalur Lamongan kawannya di Duduk Sampean itu ada kemacetan sepanjang 12 kilo. Bensin. Ya. Kam. Is. Kita ngambil permen. Ya dipuna lo kakak Lisa. Tak tolong. Waduh, kakak Lisa dicoba lagi ya ke. Wah, besar kakak Lisa. Astagfirullah. Tadi udah lupa bu sampai besar ya. Dan dapatkan Rp1 juta. Promo ini berlaku untuk semua nasabah yang mengajukan deposito. Kamu nggak mau kakak Lisa? Sembilan ini loh. Yang ke saya. Oke. Iya. Pelan-pelan ya kakak Lisa. Jangan tuh. Untuk informasi selanjutnya, Anda silakan saja cek IG-nya @komunal.id atau Anda bisa langsung cek di komunal.id untuk informasi ini selanjutnya.
tadi seperti ini ya, kita lihat bersama ya. Nah, ini tadi ada kecelakaan antara truk ya, dan ada elf yang mengalami kecelakaan ya. Untuk update kecelakaan, data dan kronologinya nanti kita coba update. Yang pasti untuk kondisi lalu lintasnya alhamdulillah sudah mulai bergerak lancar. Kepadatan yang seperti ini tadi digambarkan oleh beberapa pendengar sampai dengan 12 km. Cukup panjang kawan, sejak dini hari tadi kecelakaan dan kemacetan yang terjadi di sana. Sehingga kita juga terus-terusan menyampaikan untuk menghindarinya, jadi bisa lewat jalur alternatif. Dan info yang terbaru disampaikan kawan kita, ini kondisi terbaru dari Duduk Sampean. Sudah sangat lancar kawan dari dua arah, alhamdulillah ya. Silakan Anda bisa meluncur dengan kecepatan yang normal-normal saja untuk melintasi kawasan Duduk Sampean yang kepadatannya sudah terurai. Pak Nasirul, kemudian pendengar yang lainnya terima kasih. Nah sekarang kepadatan yang lain terpantau di kawasan Kolongsari, dampak dari truk yang mogok di kawasan Buntaran. Ini juga ada video yang dikirimkan oleh kawan kita. Satu saya lihat dulu videonya ya. Oh banyak banget ini ya yang di bawah nih. Oke. Ya ini Buntaran sekali lagi kawan. Jadi ada trailer yang mogok. Ekor antriannya sudah sampai di Bus Junction. Pak Budi juga terima kasih informasi yang Bapak sampaikan pagi ini. Anda yang berencana untuk mengambil kendaraan Wuling Almas RS bisa menjadi pilihan terbaik Anda. Kendaraan dengan fitur teknologi Internet of Vehicle, Wuling Indonesia Common, dan juga Advanced Driver Assistance System sudah meraih penghargaan Best High SUV Gasoline dari ajang Automotive Award. Wuling ini juga menghadirkan penawaran spesial buat Anda, yaitu Wuling Shopping Festival untuk pembelian produk Wuling model tertentu. Jadi bagi Anda kawan yang melakukan pembelian Wuling Almas RS di Wuling Shopping Festival, Anda akan dapatkan harga spesial. Dari harga yang sebelumnya mulai dari 408 jutaan, sekarang ini menjadi mulai 373 jutaan. Dapatkan juga harga yang lebih hemat hingga puluhan juta rupiah untuk pembelian model tertentu. Syarat dan ketentuan berlaku. Promo berlangsung sampai dengan 31 Mei ini kawan. Dan untuk lebih jelasnya Anda bisa mengakses webnya atau bisa langsung datang ke dealer Wuling untuk tahu gimana cara promonya dan juga kelengkapan dari Wuling itu sendiri. Silakan datang ke Wuling yang terdekat atau cek aja kawan ke webnya wuling.id. Wuling Motors, drive for a better life. Flash News. WhatsApp, aplikasi pesan instan menguji coba fitur yang memungkinkan pengguna keluar grup diam-diam. Mengutip WA Beta Info, fitur ini nantinya hanya akan memberitahu admin kalau pengguna meninggalkan grup. Demikian Flash News dipersembahkan Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Pendaftaran gelombang ketiga dapatkan beasiswa peduli lindungi COVID-19 hingga 100%, gratis tablet pembelajaran, berusaha menyiapkan generasi rahmatan lil alamin. Kawan Anda yang menyimak program Wawasan Suara Surabaya, terima kasih yang sudah menunggu-nunggu kira-kira kalau pagi ini SS mau ngomong apa gitu ya. Nah karena ini akhir pekan, saya ingin hadirkan ada 3 topik yang ini topiknya bukan lokal ya, tapi secara nasional. Dan topik ini ada yang ringan, ada yang berat. Nah saya kompilasi, silahkan bisa Anda pilih yang mana yang akan kita bahas pagi ini. Nah jadi kalau Anda belum pernah ngikutin yang wawasan hari Jumat yang highlight, jadi saya informasikan kembali aturan mainnya. Jadi dari 1, 2, 3 topik yang akan saya bacakan, Anda akan pilih yang mana, nomor berapa. Nanti monggo silahkan bisa berbagi opininya. Lalu kita akan pilih mana yang paling banyak dikomentari oleh pendengar Suara Surabaya. Jika nanti bisa tembus dengan narasumber, maka kita akan hadirkan narasumber. Kalau tidak, kita berwawasan bersama ya. Oke, mudah-mudahan diskusinya mencerahkan. Yang pertama kawan, ini tentang revisi PP agar diaspora ini bisa mendapatkan
kewarganegaraan ganda ya, dwi kewarganegaraan istilahnya seperti itu. Jadi kawan, ini topik yang pertama soal kewarganegaraan ganda. Jadi ada PP nomor 2 tahun 2007 yang sedang direvisi oleh Kementerian Hukum dan HAM. Yang kedua, kemarin informasinya ya, jadi statement dari Presiden Joko Widodo yang menyatakan akan kembali membuka keran izin ekspor minyak goreng yang sebelumnya dilarang. Pada waktu dilarang kemarin kita juga angkat di program wawasan, dan sekarang ini Presiden memberikan keputusan berdasarkan pantauan dari pemerintah di pasaran membuka kembali izin ekspor minyak goreng. Ini yang kedua. Lalu yang ketiga kawan, memang isunya tidak terlalu santai, tapi buat warga Jakarta, Bogor, topik tentang iring-iringan mobil pejabat ini begitu sering ya kalau kita lihat warawiri di media sosial. Nah yang terbaru ini adalah tentang bagaimana iring-iringan presiden, terutama presiden ya, mobil kepresidenan mendapatkan apresiasi dari netizen karena tampak pengamanan yang cukup ketat, tetapi tanpa membunyikan sirine atau klakson atau menghentikan arus kendaraan. Jadi tidak ada yang di stop, tanpa sirine, tanpa klakson, iring-iringan kendaraan atau mobil VVIP yang membawa presiden maupun wapres tiba-tiba ada di sebelah kendaraan kita. Nah, arahan-arahan yang disampaikan oleh Pampres, memang presiden meminta kawannya untuk tidak terlalu mengganggu perjalanan, tetapi juga memberikan pengertian kepada warga atau pengertian kepada pemakai jalan bahwa ada rombongan presiden yang lewat. Sekali mungkin rombongan ini menepi, sekali memberikan jempol kepada mereka yang sudah memberikan jalan pada iring-iringan kendaraan kepresidenan. Artinya di sini kawan, untuk mobil iring-iringan kepresidenan RI 1 sudah memberikan contoh seperti itu. Bagaimana dengan iring-iringan mobil pejabat-pejabat yang lainnya? Sebab Surabaya sendiri sebagai kota yang terbesar di Indonesia nomor 2, kita sering kedatangan tamu ya kawan ya. Tiba-tiba ada rombongan dari pusat, tiba-tiba daerah yang datang ke Surabaya. Begitu sering kita ketemu dengan rombongan-rombongan dari mobil pejabat. Jadi kendaraan-kendaraan ini apakah sudah menerapkan hal yang sama dengan iring-iringan mobil kepresidenan, tanpa sirine, tanpa klakson, atau tidak menghentikan arus kendaraan? 3 materi ini kawan, silahkan Anda bisa pilih. Anda langsung bisa menelpon ke Suara Surabaya di 99 juta. Suara Surabaya 100 FM Surabaya. Mau kemana? Sebentar ya, kamu tunggu di sini. Wah, Ayah dapat kekuatan ekstra. Iya dong, kan ayah habis isi Shelfie Power. Yuk ikut Kemana? jalan-jalan ke New York, biar kayak Dr. Strange. Wih, asik. Mau dong. Saatnya dapat kekuatan ekstra di dunia berkendara pakai Shelfie Power. Performa kendaraan makin maksimal dan efisien dengan teknologi Dynaflex. Menangkan perjalanan eksklusif Marvel Studios, Doctor Strange in the Multiverse of Madness ke New York dengan isi Shelfie Power dan registrasi Shell Go Plus. Dapatkan juga merchandise Marvel Studios Doctor Strange eksklusif dan terbatas dengan menukarkan poin mulai 1 April hingga 15 Juni 2022. Download Shell Asia dari App Store atau Play Store dan langsung ke SPBU Shell. Info lebih lanjut shell.co.id. Kawan, Kementerian Hukum dan HAM saat ini merevisi PP, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang tata cara memperoleh kehilangan, pembatalan, dan memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia. Revisi ini untuk membantu penyelesaian masalah kewarganegaraan akibat diaspora, kawin campur, dan sebagainya. Nah, menurut Menteri Hukum dan HAM, Yosana Lauli, kawan, revisi PP yang dijadwalkan selesai tahun ini diharapkan bisa menampung kebutuhan warga negara Indonesia yang sedang menghadapi masalah kewarganegaraan. Nah, mungkin Anda yang tugas di luar negeri, kawan, atau Anda
adalah sebagian keluarga yang punya hubungan kawin campur begitu ya. Nah, ini memang dihadapkan dengan kewarganegaraan ganda. Selama ini proses revisi akan menampung masukan-masukan dan permintaan dari kelompok diaspora Indonesia yang saat ini sudah berada di luar negeri. Indonesia menerapkan sistem kewarganegaraan ganda secara terbatas sampai usia 21 tahun. Permintaan Dwi kewarganegaraan agar mereka yang sekolah di luar negeri tidak harus balik ke Indonesia saat mereka belum lulus. Nah, kelompok diaspora memiliki potensi yang bisa dimanfaatkan untuk kemajuan Indonesia. Ini yang menjadi dasar kenapa harus ada revisi. Ya, jadi ini masukan-masukan dari teman-teman yang tinggal di luar negeri. Mereka adalah warga negara Indonesia. Nah, kemudian kawan, yang kedua, Joko Widodo Presiden kembali membuka ekspor minyak goreng yang sebelumnya sempat dilarang. Keputusan ini diambil berdasarkan pantauan pemerintah di pasaran, pasokan minyak goreng yang terus bertambah. Selain itu, berdasarkan pertimbangan adanya 17 juta orang tenaga kerja di industri sawit, mulai dari petani pekerja dan tenaga pendukung lainnya. Ekspor minyak goreng kembali dibuka 23 Mei nanti. Nah, sementara itu kawan, ketersediaan minyak goreng curah kurang lebih 194.000 per bulan. Sebelum pelarangan ekspor pada Maret, pasokan minyak goreng kita itu hanya 64.500 ton. Setelah pelarangan ekspor, pasokan 211.000 per bulan melebihi kebutuhan nasional. Juga, menurut pemerintah, ada penurunan harga rata-rata minyak goreng secara nasional. Pada April sebelum pelarangan ekspor, rata-rata harga minyak goreng curah Rp19.800 per liter, tapi setelah pelarangan ekspor, harga rata-rata Rp17.200 sampai Rp17.600 per liter. Ini adalah klaim dari pemerintah. Kalau hitung-hitungan soal harga, saya balik tanyakan kepada pendengar, apakah harga kita sudah turun ya untuk minyak goreng? Ibu-ibu sudah bernafas lega? Ya, nanti boleh dikomentari juga. Ini 1 dan 2, yang 3 tadi sudah sempat saya jabarkan sedikit. Selamat pagi, suara Surabaya. Pagi, Mbak Titin. Oh iya, Pak Loren, mohon maaf, saya salah, nomor 1 dulu. Ya, Sorry. ya, lanjut. Iya, namanya muncul di atas, berarti ini yang first come first serve ya. Halo, selamat pagi Pak. Pagi. Dengan siapa? Iya. Pak Rahadian. Mohon maaf Pak Rahadian. Silakan. Iya. Mau pilih yang mana Pak? Yang nomor 3. Oh, iring-iringan ya Pak ya. Iring-iringan Iya. wakil pejabat. Kebetulan saya memang belum pernah ketemu dengan iring-iringannya Pak Jokowi. Ya. Namun kebetulan kan iring-iringan mobil Pak Jokowi kan di YouTube itu cukup banyak yang ngulang. Ya Bapak nonton juga ya Pak ya. Iya, apalagi di Bali kemarin. Oke. Tenang, nggak rame, nggak apa ya? Nggak berisik. Iya. Benar. Ini saya jadi ingat dulu saya pernah ada kegiatan mudik bareng ambil tahun 2000-an. Iya. Kebetulan saya mobilnya rekan-rekan PJL sekian banyak. Sehingga saya merasakan tidak, memang apa ya, mobil itu tenang, tidak terlalu banyak kecil-kecilan, tapi nyampainya lebih cepat daripada yang hari ke berikutnya itu ada di sini, ada ini mungkin enggak. Wajar kira-kira dan pemahaman itu sih. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Pampres ini sebetulnya bisa menjadi rujukan untuk seluruh iring-iringan pejabat ya Pak ya? Iya, dan kalau nggak salah dulu itu sempat petugasnya bilang, iya Pak, kami ada pelatih. Jadi kalau saya bilang pelatihnya, jadi polisinya sempat bicara seperti itu. Nah, itu kalau presiden. Nah, yang sempat tadi malam saya rasakan adalah dari perempatan Kertajaya. Ini ada rombongan, sudah tahu lampu merah, sudah mau hijau, di bel-bel, di greener. Itu rombongan apa ini Pak? Nah, hingga akhirnya ternyata rombongan itu menuju salah satu restoran yang tahu.
dan pakai hitam lagi 2. Kan apakah Seurgent itu ya Pak ya? apakah itu kewajaran yang memang yang berada di depan petugas? Cuma apakah seurgensi itu di menuju tempat restoran sampai berisiknya tidak karu-karuan, lampunya bersama ya kami memang hargai sih, cuma apakah ada pantasan seperti itu kalau tujuannya ke rumah makan? Loh, rumah makan itu tapi terus kemudian harus menghadiri MOU yang untuk kebutuhan kemaslahatan umat Pak. Iya, mungkin kita kan nggak ngerti. Atau waktu pembayaran mungkin rekannya ketinggalan. Tapi menurut Anda baiknya memang ya tanpa sirine, tenang, sekalipun memang minta prioritas jalan kita akan beri ya Pak ya? Iya, Oke. kan kita sama-sama tahu perempatan kan ada mobil antrian. Oke, baik. Pak Radian, terima kasih ya Pak ya. Pilihannya nomor 3 ya. Oke. Baik, selamat pagi. Hati-hati di jalan. Suara Surabaya, Pak Loren. Yes, itu indah. Ya. Iya, nomor berapa Pak Loren? Saya juga milih nomor 3. Minyak goreng nggak laku ya ini ya, nomor 3 aja. Enggak. Sudah terpenuhi pasarnya. Nanti lain waktu aja dibahas lagi. Oke, monggo Pak. Kita ini hidup di Pulau Jawa, Mbak. Seharusnya masih tradisi unggah-ungguh, sopan santun, itu tempo seliro itu harus ditaati, dijalani, Mbak. Iya. Kalau bapaknya itu sudah memberi contoh, orang Jawa bilang itu kacang ini nurut pelajaran, Mbak. Iya. Jadi kalau sudah memberi contoh, Mbok yo, anak-anak itu paham gitu loh, Mbak. Iya, Pak. Jadi semua orang yang di jalanan ini, Mbak, terutama di Surabaya ini ya, ada kepentingan, semuanya punya kepentingan gitu loh, Mbak. Iya. Jadi bukan hanya pejabat, apa orang yang kaya, orang yang terkenal aja yang punya kepentingan. Meskipun kita pengendara motor, pengendara beca, apa itu juga punya kepentingan gitu lah. Tapi Pak, memang untuk kendaraan-kendaraan itu pengguna jalan itu ada yang memiliki hak utama agar didahulukan. Itu kan ada di dalam undang-undang ya Pak ya? Memang. Ya, jadi kan ada beberapa jenis yang diprioritaskan, termasuk iring-iringan kendaraan dengan pertimbangan petugas kepolisian. Jadi itu ada forerunner dari kawan-kawan kepolisian memang harus mendapatkan hak utama untuk diberikan jalan. Nah, jadi apa yang biasanya Bapak lihat di iring-iringan mobil pejabat ya Pak ya? Biasanya. Ya, pejabat atau bos gitu loh, Mbak Restu. Oh, kita kan nggak tahu dalamnya ya. Bapak Pak Radian yang barusan itu loh, Mbak Restu. Iya. Plat hitam yang dikawal itu plat hitam, Mbak Restu. Hanya perlu makan atau mau perlu kunjungan ke perusahaan atau ke tempat-tempat apa gitu ya. Itu Mbak Restu ngaget-ngageti orang gitu. Ngaget-ngageti orang. Jadi sebetulnya iring-iringan ini mesti harus mengikuti yang tadi ya Pak ya, silent tapi tidak mengganggu, tapi bisa melaju dengan kecepatan yang melebihi kita, gitu. Iya, itulah. Nanti kalau itu bisa diterapkan, Mbak Restu, masyarakat tuh bisa memahami lah. Seperti yang di Jakarta. Dihormati gitu ya Pak ya. Iya, seperti di Jakarta Pak Presiden itu melintas gitu. Lama-lama masyarakat tuh paham gitu loh, Mbak. Iya. Tapi kalau waduh ini pakai itu sirine begitu kaget Mbak Restu. Saya kadang-kadang bingung. Iya. Mau pinggir ke kiri apa ke kanan tuh bingung. Bener. Gitu loh. Jadi saya kadang-kadang gini, ini mana sih gitu. Udah miring kok. Jadi ke kiri kok dia ke kiri, kanan. Iya. Oke. Baik. Jadi harapan saya ya, pejabat yang mengawal itu bisa punya rasa apa ya saling punya kepentingan gitu loh. Kepentingan ya. Oke. Nanti disambung lagi Pak Loren. Terima kasih ya pilihannya. Semoga di Surabaya nantinya lebih baik lagi gitu, Mbak. Matur nuwun Pak. Selamat pagi. Selamat pagi. Salam bertugas, Mbak Restu. Terima kasih Pak. Flash News.
Crystal Palace tadi, Dominic Calvert-Lewin mencetak gol kemenangan Everton di 5 menit terakhir laga. 2 gol sebelumnya dicetak Michael Keane dan Richarlison. Demikian Flash News dipersembahkan Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Pendaftaran gelombang ketiga dapatkan beasiswa peduli lindungi COVID-19 hingga 100%. Gratis tablet pembelajaran. UNUSA menyiapkan generasi rahmatan lil alamin. Program Jaring Radio Pagi bersama Mandala Banyuwangi, Tidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo dipersembahkan oleh PT Gading. Saya Andre Banyuwangi ini membawa sejak muncul kasus PMK di beberapa daerah di Jawa Timur, Banyuwangi melakukan antisipasi, mulai dari surveillance, pemberian vitamin dan mineral, hingga mengeluarkan kebijakan larangan mendatangkan hewan ternak dari daerah lain. Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Dinas Pertanian dan Pangan Banyuwangi, Dr. Hewan Nanang Sugiyarto mengatakan, mulai 7 hingga 18 Mei telah dilakukan surveillance pada ribuan hewan ternak resiko, dengan rincian sapi 2.173 ekor, sapi perah 157 ekor, 924 ekor, domba 813 ekor, kerbau 18 ekor, dan 13 ekor. Hasilnya tidak ditemukan gejala PMK pada hewan ternak. Saya Lia Radar Sakti, kabar Badan Pusat Statistik BPJS Kota Batu sosialisasi sensus penduduk 2020. Lanjutan tahun 2022 yang sempat tertunda karena pandemi COVID-19 kembali dilaksanakan serentak mulai 15 Mei sampai 30 Juni 2022. Ketua Tim News Sos dengan BPS Yuniarni Eri Wahyuti bilang, kegiatan sensus 2020 lanjutan ini penting dalam rangka menyediakan berbagai parameter demografi serta karakteristik penduduk lainnya. Yuniarni menambahkan, BPS Kota Batu akan menugaskan 100 petugas yang terdiri dari 69 petugas sensus, 23 pengawas, dan 8 koordinator untuk menugaskan sensus penduduk 2020 lanjutan ini. Sementara itu, Wali Kota Batu Dewanti Rupa bilang, sensus penduduk ini memiliki manfaat yang besar, terutama di masa pandemi. Data yang akurat sangat dibutuhkan untuk menentukan kebijakan. Rizky Mawan TA Radio Solo mengabarkan penyakit mulut dan kuku sudah merambah ke Boyolali dan Klaten. Mengantisipasi agar merambah ke Boyolali, Pemkot mulai mengantisipasi dengan pasar hewan dan puskesmas juga dibuka agar memudahkan monitoring. Kepala Bidang Veteriner Dispertan Kota Surakarta Agus Susmito mengatakan Pemkot dan Satgas Pangan Polresta Surakarta akan mengintensifkan pengawasan distribusi atau dari daerah sekitar, dan sejauh ini dipastikan aman. Sementara hewan-hewan ini datang dari Karanganyar, Boyolali, dan Sukoharjo. Di sisi lain, wabah PMK dikhawatirkan berputar bisnis jual beli kambing. Dampak penyakit ini terjadi, pedagang ini pemerintah segera ambil tindakan untuk antisipasi kerugian yang bisa muncul akibat wabah tersebut. Demikian program Jaring Radio. Simak program radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Mandala Banyuwangi, Sakti Batu, Radio Solo, Mutiara Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Maja Mojokerto, Nada Sumeneb, dan Suara Negoro Indah. Jaring Radio Suara Surabaya dipersembahkan oleh PT Gading Murni. Saksikan pameran digital printing dan solusi bisnis terbesar di Indonesia 25-29 Mei di Hall Ciputra World Surabaya. Gading Murni memberi nilai pada Anda. Surabaya, bisa kita di kawasan ini untuk berbagi opini dengan Anda. 3 topik yang tadi sudah saya sampaikan. Situasi terkini di kawasan dekat Lamongan, 2 arah lancar saja ya Pak Suwardi Hakim yang memberikan informasinya. Sementara ini juga dari Pak Ali trailer yang di Bundaran sudah ditinggalkan, tapi memang Benowo ke arah Polrestabes ya, ke arah
Jalan Mas Dirman, ini perbatasan Lamongan dan Gresik masih padat. Ini kalau saya lihat di foto ini yang khas Gapura dulu, menjelang Gapura. Ya, sama yang satu titik yang di dekatnya perlintasan kereta api. Itu saja, lepas sudah lancar. Lalu informasi yang lain, Bribka Arif dari Speed Lantas Polrestabes mengingatkan kegiatan upacara di Gerahadi hari ini, Hari Kebangkitan Nasional, dan petugas sudah menyiapkan kantong akhir. Jadi mohon maaf untuk pengguna jalan masih bisa dilewati, hanya lajur paling kanan. Karena yang sebelah kiri atau di depan Gerahadi persis ada dari pelajar yang ikut upacara. Oh iya, beri kesempatan ya. Ini ada peserta upacara yang sedang menuju ke kawasan Gubernur Suryo ya, karena upacaranya ada di Gedung Negara Gerahadi. Hari ini kawan Hari Kebangkitan Nasional. Ada peningkatan bersama ya. Mungkin kita terlupa kalau hari ini adalah Hari Kebangkitan Nasional. Kemarin sempat disampaikan juga di Suara Surabaya kalau di Gedung Negara Gerahadi akan ada upacara. Kawan Ikatan Penerbit Indonesia IKAPI mengajak Anda untuk datang dalam pameran buku bertema transformasi digital untuk literasi bangsa yang akan menjadi